Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang hindari, tetapi justru di sanalah letak pintu perubahan terbesar itu berada. Fase ketika semuanya terasa sunyi, ketika tidak ada lagi tempat bergantung, ketika keramaian tidak lagi memberi rasa, dan ketika hati mulai bertanya dalam diam, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam diri ini? Pada titik itu, kesendirian sering dianggap sebagai musuh, sebagai tanda bahwa hidup sedang tidak baik-baik saja, sebagai keadaan yang harus segera dihindari dengan mencari hiburan, perhatian, atau kehadiran orang lain. Namun yang jarang disadari, justru di saat itulah Allah sedang membuka sebuah ruang yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk memasukinya. Sebuah ruang yang tidak bising, tidak dipenuhi penilaian manusia, dan tidak dikendalikan oleh ekspektasi dunia. Ruang itu adalah kesendirian. Dan anehnya, semakin dihindari, semakin terasa menyakitkan. Semakin dilawan, semakin terasa menekan. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi terus ditutup dengan distraksi. Di zaman sekarang, kesendirian sering disalahartikan sebagai kegagalan. Ketika tidak punya banyak teman, dianggap kurang berharga. Ketika lebih banyak diam, dianggap aneh. Ketika memilih menjauh, dianggap lemah. Padahal dalam pandangan tasawuf, kesendirian bukan tanda kelemahan, melainkan proses pemurnian. Sebuah fase di mana Allah sedang memisahkan hati dari ketergantungan yang selama ini tanpa sadar mengikat. Konflik batin mulai muncul di sini. Di satu sisi, ada keinginan untuk kembali ke keramaian, untuk merasa diterima, untuk menghindari rasa sepi yang menusuk. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang membuat hati tidak lagi nyaman seperti dulu ketika berada di tengah banyak orang. Seolah ada jarak yang tercipta, bukan karena membenci dunia, tetapi karena mulai merasakan bahwa dunia tidak lagi mampu mengisi kekosongan itu. Inilah titik yang sering membuat seseorang bingung. Apakah ini tanda kehilangan arah atau justru sedang diarahkan? Apakah ini bentuk kesepian atau justru bentuk kedekatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya? Karena pada kenyataannya, tidak semua orang kuat berada dalam kesendirian. Tidak semua orang mampu bertahan tanpa validasi. Dan tidak semua orang siap berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Dalam ajaran para sufi, kesendirian adalah cermin. Di dalamnya, segala sesuatu yang selama ini tersembunyi akan terlihat jelas. Luka yang belum sembuh, harapan yang terlalu bergantung, ketakutan yang selama ini dihindari, semuanya muncul ke permukaan. Dan disitulah letak ujian sekaligus peluang. Karena hanya mereka yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri yang akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada siapapun. Sebagaimana yang sering diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, bahwa apa yang dicari di luar seringkali justru tersembunyi di dalam. Tetapi untuk sampai ke sana, seseorang harus melewati sunyi terlebih dahulu. Harus berani duduk dalam diam, tanpa pelarian, tanpa distraksi, tanpa mencoba menjadi siapa-siapa. Karena di dalam kesendirian itulah, segala kepalsuan mulai runtuh dan kebenaran perlahan menampakkan dirinya. Fase kesendirian yang sedang terjadi saat ini bukanlah sebuah hukuman. Bukan tanda bahwa hidup sedang menjauh dari kebaikan. Tetapi justru sebuah undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Undangan untuk melepaskan ketergantungan yang selama ini dianggap sebagai kebutuhan. Dan undangan untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang lebih jujur, lebih sunyi, dan lebih nyata. Karena pada akhirnya, tidak semua kehilangan adalah kerugian. Tidak semua kesendirian adalah kesepian. Dan tidak semua yang terasa kosong benar-benar kosong. Bisa jadi, itu adalah ruang yang sedang Allah siapkan untuk diisi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehadiran manusia. Kesendirian adalah ruang pertemuan dengan diri sejati. Dalam dunia yang bising, manusia perlahan kehilangan arah tanpa disadari. Hari-hari dipenuhi dengan tuntutan untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh lingkungan, untuk terlihat kuat, untuk terlihat bahagia, untuk terlihat berhasil, meskipun di dalam hati seringkali terasa kosong. Identitas dibangun dari penilaian orang lain, dari pengakuan yang datang dan pergi, hingga akhirnya lupa siapa diri ini sebelum semua label itu melekat. Kesendirian hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menghentikan semua itu.
Ia memaksa langkah yang selama ini berlari tanpa arah menjadi terhenti. Ia menarik diri keluar dari keramaian yang melelahkan, lalu menempatkan dalam ruang sunyi yang tidak bisa dihindari. Di ruang itulah sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Pikiran yang selama ini tertutup oleh kesibukan mulai berbicara. Perasaan yang selama ini diabaikan mulai terasa. Dan perlahan, topeng-topeng yang dipakai untuk bertahan di dunia luar mulai runtuh dengan sendirinya. Pada titik itu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Yang tersisa hanyalah diri yang apa adanya, tanpa hiasan, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan. Dan bagi sebagian orang, momen ini terasa menakutkan, karena untuk pertama kalinya harus benar-benar berhadapan dengan diri sendiri. Melihat luka yang belum sembuh, melihat ketakutan yang selama ini ditekan, dan menyadari bahwa selama ini banyak hal dijalani bukan karena kesadaran, tetapi karena kebiasaan dan tuntutan. Namun justru disitulah awal dari kejujuran. Sebuah kejujuran yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Sebuah kesadaran yang hanya muncul ketika semua suara luar berhenti. Dalam keheningan itu, hati mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dipengaruhi oleh opini manusia, tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk diterima, tetapi mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih jernih. Sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, kesunyian adalah bahasa yang tidak semua orang mampu pahami. Karena selama ini manusia terlalu terbiasa dengan kebisingan, terlalu sibuk dengan dunia luar, hingga lupa bahwa ada suara yang jauh lebih penting yang berasal dari dalam. Suara itu tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, tetapi selalu ada, menunggu untuk didengarkan. Dalam diam itulah kebenaran mulai berbicara. Bukan kebenaran versi dunia, bukan kebenaran yang dibentuk oleh penilaian manusia, tetapi kebenaran yang lahir dari kesadaran yang paling dalam. Dan hanya mereka yang berani tinggal dalam kesendirian, yang mampu mendengarnya dengan jernih. Sepi bukan berarti ditinggalkan, tapi sedang didekatkan. Ada satu perasaan yang paling sering muncul ketika seseorang berada dalam kesendirian, yaitu merasa tidak lagi dipedulikan, seolah dunia berjalan tanpa memperhatikan keberadaannya. Pesan tidak lagi sehangat dulu, perhatian mulai berkurang, dan kehadiran yang sebelumnya terasa begitu dekat perlahan menjauh. Dari situlah muncul anggapan bahwa kesendirian adalah tanda kehilangan, tanda bahwa diri ini tidak lagi berarti di mata orang lain. Namun dalam pandangan tasawuf, apa yang terlihat sebagai kehilangan itu seringkali adalah bentuk pengalihan. Bukan dijauhkan tanpa tujuan, tetapi sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih dalam. Ketika satu persatu keterikatan kepada manusia mulai dilepaskan, sebenarnya ada ruang yang sedang dibuka. Ruang yang selama ini tertutup karena hati terlalu penuh dengan ketergantungan. Ketergantungan untuk diperhatikan, untuk dihargai, untuk dicintai oleh sesama manusia. Di titik inilah banyak orang tidak sadar bahwa yang terjadi bukanlah penolakan, melainkan proses pendekatan. Allah sedang mengosongkan hati dari selainnya, agar hati itu mampu merasakan kehadiran yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Karena selama hati masih terlalu ramai dengan manusia, akan sulit untuk merasakan sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih abadi. Kesendirian kemudian menjadi bahasa yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar sunyi yang menekan, tetapi menjadi isyarat yang mengajak untuk berhenti mencari di luar. Selama ini, kebahagiaan selalu dicari dari sesuatu yang bisa hilang, dari manusia yang bisa berubah, dari hubungan yang bisa berakhir, dari pengakuan yang bisa pudar, dan setiap kali itu hilang, hati kembali merasa kosong, seolah kehilangan segalanya. Padahal yang hilang itu bukan sumber sejati, hanya tempat bergantung yang selama ini dianggap sebagai sumber. Maka ketika semua itu dijauhkan, sebenarnya ada pesan yang sedang disampaikan dengan cara yang sangat halus. Sebuah panggilan untuk kembali, sebuah ajakan untuk melihat ke dalam, bukan lagi keluar. Dalam perjalanan para sufi, kesendirian bukan sesuatu yang dihindari, justru ia menjadi jalan. Mereka tidak melawan sepi, tidak menutupinya dengan kesibukan yang sia-sia, tetapi memilih untuk masuk ke dalamnya. Mereka duduk bersama sunyi, menyelami setiap lapisan rasa yang muncul tanpa berusaha lari.
karena mereka memahami bahwa di balik sunyi itu ada sesuatu yang tidak pernah pergi, kehadiran yang tidak bergantung pada siapapun, kedekatan yang tidak bisa diputus oleh jarak, rasa cukup yang tidak ditentukan oleh banyaknya manusia di sekitar. Itulah yang perlahan mulai dirasakan ketika seseorang berhenti melawan kesendirian. Ketika hati mulai menerima bahwa tidak semua yang menjauh adalah kehilangan dan tidak semua yang datang adalah anugerah. Pada akhirnya, kesendirian mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa apa yang selama ini dicari di luar ternyata tidak pernah benar-benar berada di luar. Ia selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada apapun yang bisa dilihat atau disentuh. Tetapi untuk menyadarinya, seseorang harus melewati fase di mana semua yang semu itu dilepaskan terlebih dahulu. Dan disitulah makna sebenarnya mulai terasa, bahwa sepi bukanlah tanda ditinggalkan. Sepi adalah cara Allah membersihkan jalan agar hati bisa sampai kepadanya tanpa penghalang. Bahwa dalam diam yang paling dalam ada kehadiran yang tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, dan tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika seluruh dunia terasa menjauh. Kesendirian melatih hati agar tidak bergantung. Selama ini tanpa disadari, kebahagiaan sering diletakkan di tangan orang lain. Rasa tenang muncul ketika ada yang menemani, rasa berarti hadir ketika ada yang mengakui, dan rasa cukup seolah bergantung pada bagaimana dunia memperlakukan diri ini. Ketika semua itu ada, hati terasa aman. Namun ketika semua itu berkurang atau hilang, hati langsung goyah, seakan kehilangan pijakan. Inilah pola yang perlahan dibongkar melalui kesendirian. Ketika tidak lagi ada tempat bergantung seperti sebelumnya, ketika perhatian tidak lagi datang seperti yang diharapkan, dan ketika tidak ada lagi yang mengisi ruang-ruang kosong itu, hati dipaksa untuk menghadapi satu kenyataan yang selama ini dihindari. Bahwa selama ini ada ketergantungan yang terlalu dalam kepada sesuatu yang sifatnya tidak tetap. Kesendirian kemudian menjadi proses pendidikan yang tidak mudah, tetapi sangat jujur. Ia mengajarkan bahwa bergantung kepada yang berubah akan selalu melahirkan kegelisahan. Karena manusia bisa datang dan pergi, bisa dekat lalu menjauh, bisa memberi lalu berhenti. Dan selama hati masih menggantungkan rasa kepada semua itu, maka ketenangan akan selalu bersifat sementara. Dalam keheningan itulah perlahan muncul pemahaman yang lebih dalam, bahwa ada satu sumber yang tidak berubah, tidak pergi, dan tidak bergantung pada keadaan apapun. Ketika hati mulai diarahkan ke sana, rasa yang sebelumnya bergantung kepada manusia mulai berkurang. Bukan berarti tidak lagi membutuhkan orang lain, tetapi tidak lagi menjadikan mereka sebagai pusat dari segalanya. Kesendirian mengajarkan untuk kembali mencukupkan hati hanya kepada Allah. Sebuah keadaan di mana rasa tenang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang hadir, dan rasa hampa tidak lagi muncul hanya karena seseorang pergi. Ini bukan tentang menjauh dari manusia, tetapi tentang menempatkan manusia pada tempatnya. Tidak terlalu ditinggikan hingga menjadi sumber kebahagiaan, dan tidak terlalu ditakuti kepergiannya hingga menjadi sumber luka. Proses ini tidak instan. Di dalamnya ada gelisah, ada rindu, ada keinginan untuk kembali pada kenyamanan lama. Namun setiap kali mampu bertahan dalam kesendirian tanpa mencari pelarian, disitulah hati sedang dilatih. Dilatih untuk berdiri tanpa bergantung, dilatih untuk merasa cukup tanpa harus diisi oleh banyak hal di luar dirinya. Dan ketika suatu saat hati mulai terasa tenang dalam kesendirian, tidak lagi gelisah tanpa alasan, tidak lagi merasa kosong meskipun tidak ada siapa-siapa, itu adalah tanda perubahan yang sangat dalam, tanda bahwa hati mulai merdeka. Merdeka dari ketergantungan yang selama ini mengikat tanpa disadari. Merdeka dari rasa takut kehilangan yang berlebihan, dan merdeka dari kebutuhan untuk selalu diakui agar merasa berarti. Kesendirian bukan hanya tentang tidak adanya manusia di sekitar, tetapi tentang hadirnya kekuatan di dalam hati. Kekuatan untuk tetap utuh tanpa harus disempurnakan oleh orang lain. Kekuatan untuk tetap tenang tanpa harus selalu ditemani. Dan kekuatan untuk tetap merasa cukup, karena yang menjadi sandaran bukan lagi sesuatu yang bisa hilang, tetapi sesuatu yang selalu ada, dalam keadaan apapun. Di dalam sepi, luka-luka mulai disembuhkan.
Selama ini, keramaian sering dijadikan tempat berlindung dari apa yang sebenarnya belum selesai di dalam hati. Tertawa di tengah banyak orang, sibuk dengan aktivitas tanpa henti, dan terus mencari distraksi agar tidak perlu merasakan apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Semua itu bukan penyembuhan, melainkan pengalihan yang halus. Luka tidak hilang, hanya tertunda untuk dirasakan. Kesendirian datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak memberi ruang untuk lari. Ia tidak menyediakan kebisingan untuk menutupi. Justru di dalam diam, segala sesuatu yang selama ini ditekan mulai muncul ke permukaan. Kenangan yang pernah dilupakan kembali hadir. Peristiwa yang pernah melukai terasa hidup kembali. Rasa yang dulu disembunyikan perlahan terbuka tanpa bisa dikendalikan. Pada titik ini, banyak yang merasa tidak nyaman. Seolah kesendirian justru memperparah keadaan. Air mata bisa jatuh tanpa sebab yang jelas. Hati terasa berat tanpa tahu harus menjelaskan kepada siapa. Pikiran berputar, membawa kembali kejadian-kejadian lama yang sebenarnya ingin dilupakan. Namun justru disitulah proses yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam pandangan tasawuf, apa yang muncul ke permukaan bukan untuk menyakiti kembali, tetapi untuk diselesaikan. Luka yang tidak pernah dihadapi dengan sadar tidak akan pernah benar-benar sembuh. Ia hanya bersembunyi di dalam, lalu muncul dalam bentuk lain, dalam emosi yang tidak terkendali, dalam reaksi yang berlebihan, atau dalam kegelisahan yang tidak pernah jelas sumbernya. Kesendirian membuka ruang untuk melihat semua itu dengan jujur. Tanpa penilaian, tanpa harus terlihat kuat, tanpa harus menyembunyikan apapun. Di dalam ruang itu, hati mulai belajar untuk menerima. Bukan menerima dalam arti pasrah tanpa makna, tetapi menerima sebagai bentuk kesadaran bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihapus, tetapi bisa dipahami. Ketika rasa sakit itu dihadapi, ketika kenangan itu dilihat tanpa ditolak, perlahan ada sesuatu yang berubah. Intensitasnya mulai berkurang, bebannya mulai terasa lebih ringan. Bukan karena luka itu hilang seketika, tetapi karena hati tidak lagi melawannya. Dan disitulah penyembuhan mulai bekerja dengan cara yang paling alami. Tasawuf mengajarkan bahwa kesadaran adalah kunci. Apa yang dihadapi dengan kesadaran akan menemukan jalannya untuk pulih. Bukan dengan dipaksa hilang, tetapi dengan dipahami hingga tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai seperti sebelumnya. Dan kesendirian adalah tempat terbaik untuk proses itu terjadi karena tidak ada gangguan, tidak ada tuntutan, dan tidak ada kepalsuan. Sepi bukanlah tempat yang menghancurkan, tetapi tempat yang memperbaiki. Ia menjadi ruang di mana hati diperlihatkan apa yang selama ini disembunyikan dari dirinya sendiri. Dan meskipun proses itu terasa berat, di baliknya ada kebaikan yang sering tidak langsung terlihat. Karena setiap luka yang berani dihadapi membawa satu langkah lebih dekat kepada ketenangan yang sejati. Kesendirian adalah gerbang menuju kedalaman spiritual. Dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, para pencari kebenaran hampir selalu melewati fase ini. Sebuah fase yang tidak terlihat indah dari luar, tetapi menyimpan makna yang sangat dalam di dalamnya. Mereka tidak menjauh dari dunia karena kebencian, bukan pula karena kelemahan, tetapi karena ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Panggilan untuk memahami sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Dunia dengan segala hiruk-pikuknya seringkali hanya menawarkan permukaan. Kesenangan yang cepat datang dan cepat pergi, pengakuan yang sementara, serta hubungan yang tidak selalu mampu menyentuh kedalaman hati. Bagi sebagian orang, itu sudah cukup. Namun bagi para pencari, ada kegelisahan yang tidak bisa dijawab oleh semua itu. Ada rasa hampa yang tetap ada, meskipun secara lahiriah terlihat memiliki segalanya. Disitulah kesendirian menjadi jalan, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai proses penyelaman. Ketika jarak dengan dunia mulai tercipta, perhatian perlahan beralih ke dalam. Apa yang sebelumnya tersebar ke banyak hal mulai terpusat. Apa yang sebelumnya bising mulai tenang. Dan dalam ketenangan itu, sesuatu yang baru mulai terasa. Dalam sunyi, lisan mungkin diam,
tetapi hati mulai berzikir dengan cara yang lebih dalam. Bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah kesadaran yang terus mengingat kehadiran Allah dalam setiap tarikan napas. Dalam diam, bukan berarti tidak ada aktivitas, tetapi justru ada penyaksian yang lebih jernih. Menyaksikan pikiran tanpa terhanyut, menyaksikan perasaan tanpa tenggelam, dan perlahan menyaksikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selalu hadir di balik semua itu. Para sufi memahami bahwa kesendirian bukanlah kekosongan, ia adalah ruang yang dipenuhi dengan kehadiran yang tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang mulai tenang. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, bahwa apa yang paling berharga seringkali tidak tampak, tetapi justru paling nyata bagi mereka yang mampu merasakannya. Dan dari proses itulah lahir ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, tidak berubah karena keadaan, dan tidak hilang hanya karena seseorang pergi. Ia tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipinjam dari orang lain, dan tidak bisa diciptakan secara instan. Ia tumbuh perlahan, seiring dengan keberanian untuk masuk ke dalam kesendirian dan tinggal di dalamnya tanpa penolakan. Kesendirian bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi gerbang menuju sesuatu yang lebih dalam. Gerbang menuju pengenalan diri yang lebih jujur, menuju kedekatan dengan Allah yang lebih nyata, dan menuju ketenangan yang tidak lagi bergantung pada apapun di luar diri. Dan hanya mereka yang berani melewati gerbang itu yang akan memahami bahwa di balik sunyi ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan dengan sangat nyata. Pada akhirnya, kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dipahami. Ia datang bukan untuk menjauhkan dari kehidupan, tetapi untuk mengembalikan kepada makna kehidupan yang sebenarnya. Dalam kesendirian, diri yang selama ini tersembunyi mulai terlihat. Dalam kesendirian, hati yang selama ini bergantung mulai belajar berdiri. Dan dalam kesendirian, luka-luka yang lama terpendam mulai menemukan jalan untuk sembuh. Semua yang terasa berat dalam kesendirian sejatinya adalah proses. Proses untuk melepaskan yang tidak perlu, proses untuk menyadari yang selama ini terabaikan, dan proses untuk kembali kepada Allah dengan cara yang lebih jujur. Karena tidak semua jalan menuju ketenangan dipenuhi dengan keramaian. Justru banyak di antaranya dimulai dari kesunyian yang dalam. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi dalam makna syairnya, bahwa apa yang selama ini dicari dengan berkeliling ke banyak tempat, pada akhirnya akan ditemukan ketika seseorang berhenti dan kembali ke dalam dirinya sendiri. Bahwa rasa rindu yang tidak pernah terjelaskan itu bukan rindu kepada dunia, tetapi rindu untuk pulang kepada sumbernya. Kesendirian adalah jalan pulang itu. Jalan yang tidak selalu mudah tetapi selalu jujur. Jalan yang mungkin sepi tetapi tidak pernah kosong. Karena di dalamnya ada Allah yang selalu hadir, menunggu untuk disadari, bukan dicari jauh-jauh. Jika saat ini sedang berada dalam fase kesendirian, mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu adalah panggilan. Dan jika hati mulai merasakannya, silahkan tulis di komentar, "Aku rindu pulang," sebagai tanda bahwa perjalanan ini sedang dimulai, bahwa kesendirian tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai jalan untuk kembali. Semoga setiap langkah dalam sunyi membawa lebih dekat kepada ketenangan yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.